Disney is an operation that does not care about what it was invented to do, and that was entertain children. Sudah cukup lama Disney mendominasi Hollywood dengan film animasi yang luar biasa dan selalu memukau penonton. Seolah-olah mereka mengendalikan segalanya, hingga akhirnya ada yang memutuskan untuk benar-benar bersaing dengan Disney. Tentu saja, kita sedang membicarakan DreamWorks. Selama bertahun-tahun, studio ini berhasil bersaing dengan Disney untuk menjadi pencipta film animasi dengan pendapatan tertinggi. Namun, apakah mungkin mereka sekarang sudah kalah bersaing? Sulit menjawabnya hanya dengan ya atau tidak, karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk rekam jejak mereka. Untuk memahami keadaan DreamWorks saat ini, kita perlu melihat dari mana semuanya dimulai. Mari kita mundur ke tahun 80-an dan melihat ke dalam kantor Disney pada saat itu. There it is right there. Walt Disney wants artists. Walt Disney, creator of Mickey Mouse and Silly Symphonies, offers exceptional opportunities. Yang dimana Michael Eisner adalah CEO Walt Disney Company, sementara Frank Wells menjabat sebagai presiden Disney. Tahun 80-an merupakan masa yang sulit bagi perusahaan tersebut. Jadi Eisner mencari seseorang yang memiliki bakat baru, dan akhirnya dia mengajak Jeffrey Katzenberg, seseorang yang pernah bekerja sama dengannya di Paramount Pictures. Oke, sebenarnya kisah dari Katzenberg ini cukup panjang karena pada dasarnya dia membawa Disney ke titik kesuksesan studio ini. Tapi Katzenberg dikenal sangat kritis terhadap banyak hal dan kadang-kadang instingnya salah. Misalnya dia ingin memotong lagu Part of Your World dari The Little Mermaid. Ready to stand and ready to know what the people know. Now you were doing more voice than that when we were recording, right? A lot more. A lot more. Let's keep that lid on. Okay. Ya, beruntung lagu ini tetap dipertahankan berkat usaha sutradaranya, karena itu adalah bagian yang sangat penting dari film tersebut. Bayangkan saja The Little Mermaid tanpa lagu Part of Your World, kan jadi aneh. Lalu di sisi lain pada tahun 1991, Katzenberg mengirimkan memo yang merusak reputasinya di Disney. Setelah proyek mahal studio dengan Dick Tracy gagal total, dia merilis memo berjudul Some Thoughts on Our Business. Memo ini seharusnya bersifat internal, tapi menyebar ke publik dan Eisner jelas sangat marah kepada Katzenberg, terutama karena memo itu mirip dengan pesan yang pernah dia kirimkan saat masih di Paramount. Memo tersebut terkesan seperti Katzenberg mencoba memanfaatkan situasi yang ada, dan Katzenberg berusaha memperbaiki namanya yang sudah terkenal buruk di Walt Disney. Increasingly important over the years, but I don't believe that it's mutually exclusive, separate from the movie theater. The movie experience of taking my children, my twins, to see Fantasia last year for its 50th. Dalam sebuah artikel tahun 1991 di Entertainment Weekly, Ryan Murphy dan Alec Baldwin membahas obsesi Katzenberg untuk mendapatkan pengakuan dan menyebutnya sebagai kurcaci ke-8. Maksudnya di sini kurcaci kayak di film Snow White gitu loh. Lalu ini juga terlihat jelas oleh anggota lain di perusahaan. Katzenberg adalah seorang yang sangat suka menyombongkan dirinya. Sebenarnya Eisner menyadari hal ini dan awalnya tidak masalah. Namun ketika Katzenberg menyombongkan dirinya sendiri terkait sebuah film animasi, beberapa orang penting di Disney tidak menyukai langkah ini. Meskipun demikian, orang-orang tidak bisa banyak berkomentar karena saat Katzenberg memimpin, hampir film-film yang dirilis selalu sukses. Dan satu sisi Eisner ingin mengangkat Katzenberg sebagai presiden di Walt Disney, tapi Eisner tiba-tiba memutuskan tidak jadi mengangkat Katzenberg, dan Katzenberg pun menganggap ini sebagai pengkhianatan besar karena teman dan rekannya selama bertahun-tahun merebut posisi yang seharusnya menjadi haknya setelah berjanji akan memberikannya. Dengan pengkhianatan ini, dia bekerja diam-diam di perusahaan sampai kontraknya habis dan akhirnya meninggalkan Disney pada tahun 1994 setelah bekerja selama 1 dekade. Dipenuhi keamarahan, Katzenberg ingin membuka studionya sendiri untuk membuktikan seberapa penting dirinya bagi kesuksesan Disney. Untuk melakukannya, dia melakukan salah satu langkah terbesar dalam sejarah Hollywood dengan mengumumkan pembentukan DreamWorks. I would say that probably the film I most remember is The Wizard of Oz, and
You know, I actually saw, I think, The Wizard of Oz for the first time in black and white. Katzenberg sosok penting dalam dunia animasi yang telah mengangkat industri ini dengan film-film yang didominasikan untuk penghargaan film terbaik. DreamWorks bertujuan untuk menjadi tempat yang nyaman bagi orang-orang yang frustasi bekerja di bidang kreatif. Mereka yang sudah lelah dengan eksekutif yang tidak mengerti dan ikut campur dalam karya seni mereka. Salah memahami apa yang ingin mereka sampaikan dan memaksa mereka untuk bekerja lebih keras. Setelah semua itu, salah satu tujuan terbesar dari ketiga pendiri DreamWorks adalah agar mereka bisa pulang untuk makan malam tepat waktu. Karena bukan rahasia umum lagi kalau Disney sering sekali memberikan deadline pekerjaan film secara singkat. Jangan lupa DreamWorks menjadi studio terbesar yang muncul di tahun itu. Ketiga orang pendirinya memiliki tujuan pribadi masing-masing, yaitu kebebasan, balas dendam, dan tentu saja kesuksesan yang lebih tinggi. Mereka menyumbangkan masing-masing $33 juta dan mendapatkan sisa modal melalui para investor. Sebanyak $500 juta dari investasi tersebut berasal dari Paul Allen, salah satu pendiri Microsoft. DreamWorks memulai langkahnya dengan berani dan segera melebarkan sayapnya begitu didirikan. Do find a stronger connection today with the CG characters. Dan ya, usaha mereka tidak sia-sia. Banyak sekali film-film yang mereka produksi begitu bagus. Contohnya yang baru-baru ini dirilis yaitu The Wild Robot. Dan saya berani bilang film ini memiliki segalanya untuk memenangkan persaingan sebagai film animasi terbaik tahun ini. Personal. Processing person. Film ini menyajikan kisah kehangatan hubungan dan kebaikan sebuah robot yang beradaptasi dengan lingkungannya. Bernama Ross. Dia menjadi ibu, menjadi rumah bagi hewan-hewan liar yang ada di pulau itu. Pokoknya film ini nih keren banget. 0001. Okay, that sucked. Sedangkan Disney aduh, jangan ditanya deh. Belakangan ini di era reboot dan sequel yang dibuat hanya demi uang, Disney justru menjadi pemimpin dalam memproduksi film-film berkualitas rendah. Sequel dari film-film yang dulu sangat kita cintai sekarang malah dirusak. Film buruk Disney bukan hanya sekedar usaha untuk mencari keuntungan cepat dan memanfaatkan nostalgia, tetapi seringkali merusak kualitas film sebelumnya dengan perubahan cerita yang asal-asalan ditambah lagi penuh dengan propaganda-propaganda aneh. Contohnya trailer Snow White mendapatkan lebih dari 850.000 dislike dan hanya 70.000 like. Disney kept the lesbian space witches under wraps until they launched it, and then everybody reacted to it. Ditambah komentar-komentar yang penuh kritik terhadap Disney. Teaser ini menjadi salah satu trailer yang paling dibenci sepanjang masa, dan film ini menjadi simbol bahwa ada yang salah dengan Disney di tahun 2024. Oh, boring. I just feel like Disney has just Masalah Disney sebenarnya cukup banyak dalam beberapa tahun terakhir. Tentunya kita tidak perlu membahas lagi dampak pandemi COVID-19 karena jelas pandemi tersebut sangat memukul finansial Disney, terutama karena taman rekreasi mereka tidak bisa beroperasi. Salah satu alasan Disney terasa semakin membosankan dan merugi adalah karena mereka lebih fokus pada agenda woke culture yang sering terlihat seperti di jagat Star Wars dan fase keempat dari Marvel Cinematic Universe. Tidak hanya sampai di situ, Disney bahkan sempat terlibat dalam politik beberapa waktu lalu. Now let's go to Florida. Ron DeSantis isn't backing away from his fight with Disney. In fact, he's doubling down on the... Ketika Gubernur Florida Ron DeSantis menandatangani Florida Parental Rights in Education Act yang mengharuskan institusi pendidikan untuk tidak membahas topik-topik terkait politik identitas LGBT, perseteruan antara Disney dan DeSantis memanas, terutama karena Disney ingin membuat peraturannya sendiri di wilayah Disneyland, dan tentu saja pemerintah Florida menolak permintaan ini. Put out in the Florida legislature that will make sure that the agreements purported to be entered into by Disney are revoked. Ya, padahal Disney awalnya dikenal sebagai perusahaan yang mempromosikan nilai-nilai kekeluargaan, malah belakangan ini menyelipkan unsur-unsur LGBT ke dalam filmnya, yang dimana film Disney kebanyakan ditunjukkan kepada anak-anak sampai remaja. Selain konflik antara pemerintah federal dan perusahaan, internal Disney juga sempat mengalami perpecahan, yang sebenarnya beberapa eksekutif Disney tidak ingin terjebak terlalu dalam dengan konflik politik yang sedang terjadi. Tetapi ini ditentang oleh beberapa staf terkenal yang merasa keputusan itu bisa mengakibatkan hilangnya kebebasan ekspresi. Padahal nih ya, Disney kalau mau jadi kaum LGBT ya udah sendiri aja, jangan ngajak-ngajak gitu. Stop it. Get some help.
Lalu, situasi finansial Disney semakin buruk karena layanan streaming mereka yaitu Disney Plus masih mengalami kerugian hingga miliaran dolar akibat konten-konten yang dianggap tidak terlalu menarik dan terlalu banyak yang mementingkan kuantitas. Penurunan pendapatan streaming, Disney Plus kehilangan sekitar 2,4 juta pelanggan dalam 3 bulan terakhir tahun 2022 dan belum stabil sejak saat itu. Ini adalah bagian besar dari bisnis mereka dan sangat berdampak pada jutaan dolar. Penurunan jumlah penonton menyebabkan kehilangan kepercayaan besar dari audiens mereka yang membuat Disney harus mengumumkan pemecatan lebih dari 7.000 karyawan. Namun sebenarnya pada saat COVID, Disney telah PHK karyawannya kurang lebih 28.000 orang. Jujur ini cukup gila. Disney yang dulu merupakan studio yang sangat sukses, tapi karena pesan-pesan sesat yang mereka ingin sampaikan, alhasil Disney sekarang diambang kebangkrutan. Ada istilah yang tepat untuk Disney, yaitu go woke, go broke. The Walt Disney Company is in trouble. Jika mereka tidak mulai fokus pada apa yang umumnya diinginkan oleh penonton, jangan heran jika perlahan-lahan Disney mengalami penurunan drastis. Di sisi lain, industri hiburan seperti anime justru semakin berkembang pesat. Dan ya, bye-bye Disney. Oke, secara finansial mereka hampir rugi 1 miliar dolar dari film-film terbarunya. Dan itu belum ditambah dengan 4 miliar dolar dari layanan streaming mereka. Masalah terus-menerus datang. Dalam kasus Disney, Indiana Jones 5 bahkan kalah dari 2 film indie. Situasinya sudah sangat parah sehingga Disney harus mengakui kenyataan ini. Namun sayangnya mereka seringkali menarik kesimpulan yang salah dan tidak mau membahas salah satu faktor utama dari kegagalan dirinya sendiri. Industri film sangat pandai memanfaatkan media untuk menutup berbagai kesalahan mereka dan membantu menarik perhatian penggemar. Disney memiliki banyak properti penting seperti Marvel yang mereka beli, Lucasfilm yang juga mereka beli, dan Pixar juga mereka beli. Pembelian-pembelian itu cukup sukses. Namun seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Disney tidak memulai Pixar, Lucasfilm atau Marvel, tetapi mereka hanya ingin menguasai dan menjadikan mesin pencetak uang. Terlepas dari ambang kebangkrutan Disney, DreamWorks telah berhasil dan telah menyaingi Disney dari segi kualitas filmnya. Mereka benar-benar sukses. Dibandingkan dengan Disney, DreamWorks tampak lebih berani mengambil resiko, yang berarti mereka bisa mengalami kegagalan yang lebih besar, tetapi juga bisa meraih kesuksesan yang lebih besar pula. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing dan setiap orang pasti memiliki seleranya sendiri. Tetapi DreamWorks akan selalu menjadi studio animasi favorit saya. Dampak dari banyak film DreamWorks masih terasa hingga sekarang dan itu luar biasa. Tapi ya sangat disayangkan Disney terus mengalami kegagalan demi kegagalan di box office. Dan mereka juga terlalu over dalam memperkenalkan hal-hal kepada anak-anak yang sebenarnya banyak orang tua tidak inginkan anak-anaknya tahu akan hal itu. Ini mungkin mengejutkan bagi yang tidak mengikuti drama Disney, tetapi kenyataannya Disney sedang runtuh dan situasinya sebenarnya jauh lebih buruk daripada yang terlihat. Disney yang dulu kita cintai berubah menjadi semacam penjahat. Tidak semua studio film itu perfect dan semuanya akan ada masanya. Sekarang Disney sedang terpuruk. Mungkin kedepannya mereka akan berbenah untuk memperbaiki diri. Dan setiap orang pasti punya studio favoritnya masing-masing kan? So, kasih tahu saya kamu lebih suka Disney atau DreamWorks atau yang lain. Tuliskan di kolom komentar, oke?